Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi bersama Berkat Kemurahan-Mu. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan semangat ya? Nah, kalian tadi kan sudah memuji Tuhan ya dengan Bu Eva. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita akan berdoa dulu. Oke, ambil sikap doa yang baik, kita arahkan hati dan pikiran untuk berdoa kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kepada kami hari yang baru. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar firman yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya. Kalian siapkan Alkitabnya ya anak-anak. Kita buka dulu Amsal 22 ayat 4 sampai 9. Ya. Amsal 22 ayat 4 sampai 9. Gimana? Udah siap ya? Kita baca bareng-bareng. 1 2 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Ayat nasnya adalah Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Judulnya untuk hari ini adalah saling menolong. Bisa bacakan dulu ya ceritanya. Ulat sedih, kemanapun ia pergi, ia selalu ditolak oleh banyak tumbuhan. Kami tidak suka denganmu. Makanmu banyak sekali, daun kami sampai habis. Kami tidak bisa melakukan fotosintesis untuk menyediakan makanan bagi kami, kata sayuran menolak. Kami juga tidak mau menerimamu, ujar pohon dengan tegas. Tidak lama kemudian ulat tiba di taman bunga.
bunga berwarna kuning mengizinkannya untuk makan sebagian daunnya. Karena sebagian yang lain ia lakukan untuk proses fotosintesis. Mendengar hal tersebut, ulat sangat senang. Ia berterima kasih kepada bunga kuning karena mengizinkannya tinggal di sana. Beberapa waktu kemudian datang banyak kupu-kupu indah di taman. Seekor ulat memperkenalkan diri kepada bunga kuning. Akulah ulat yang kalian tolong. Aku menghilang karena menjadi kepompong dan sekarang telah berubah menjadi kupu-kupu. Aku dan teman-teman akan membantu menyerbuki bunga kalian. Bunga-bunga di taman sangat bersyukur karena mereka bisa saling membutuhkan. Jagoan Kristus, setiap kebaikan yang kamu berikan itu tidak akan sia-sia. Ya, jadi anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang ulat dan juga bunga ya, bunga berwarna kuning ya. Awalnya si ulat ini ditolak di mana-mana ya, karena dianggap hanya merugikan ya, hanya makan daun dan tidak ada keuntungannya. Sampai akhirnya bunga berwarna kuning itu mengizinkan si ulat tadi untuk makan sebagian daunnya. Kemudian si ulat tadi itu mengalami proses ya, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dan ketika dia menjadi kupu-kupu dia mengajak teman-temannya kembali kepada bunga yang berwarna kuning tadi, dan dia tidak lupa untuk membalas budi ya. Dia ikut membantu proses penyerbukan dari bunga berwarna kuning tadi ya. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, terlebih kita ya sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus tetap saling menolong. Dan saling menolong itu bisa kita lakukan di mana saja. Ya, misalkan di rumah ya, anak-anak bisa menolong orang tua kalian. Misalkan ketika mama kalian sibuk di dapur, kalian bisa membantu. Ya sebisanya ya. Kalau misalkan bisa motong sayuran, ya motong sayuran. Kalau bisanya nyuci piring, ya nyuci piring ya, sesuai kemampuan kalian. Misalkan ayah kalian baru repot ya, kalian juga bisa membantu pekerjaan ayah kalian ya. Misalkan membantu mencuci kendaraan atau mencuci mobil. Pokoknya pekerjaan yang kalian bisa lakukan ya, semampu kalian. Menyiram tanaman misalkan, menyapu, mengepel, kemudian menata mainan kalian sendiri ya, itu bisa kalian lakukan di rumah. Misalkan di sekolah ya, ada teman kalian yang kebetulan tidak bawa bekal ya, tidak bawa bekal makanan, dan kalian membawa bekal makanan yang berlebih, kalian bisa membagi ya sebagian dari bekal kalian kepada teman kalian. Mungkin suatu saat ya kalian tuh lupa bawa alat tulis. Nah, kalian gantian butuh teman kalian ya. Teman kalian gantian meminjamkan alat tulis tersebut kepada kalian ya. Kemudian kepada tetangga kalian ya. Nah, mungkin saat ini kalian diberkati dengan rezeki yang melimpah. Bulan ada tetangga kalian tuh yang membutuhkan pertolongan ya, misalkan kok dari segi makanan kok dia kurang gitu ya. Nah, kalian bisa berbagi makanan atau mungkin juga berbagi rezeki ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kalian ya. Intinya hari ini kita diingatkan lewat Amsal 22 ayat 9 bahwa kita itu harus saling menolong ya. Bukan berarti terus kita menolong ingin mendapatkan balasan ya. Kalau tadi diceritanya kan ulat itu akhirnya membalas budi ya, membalas kebaikan ya, bunga berwarna kuning. Tapi kita jangan berpikir seperti itu ya. Ketika kita menolong orang lain, kita harus melakukan dengan ikhlas, bukan karena kita ingin suatu saat dia akan membalas kita, bukan seperti itu ya. Jadi intinya hari ini kita saling menolong, dan misalkan kita menolong orang lain pun itu juga dengan penuh ketulusan, bukan karena kita ingin mengharapkan bahwa suatu saat kita akan ditolong orang lain ya, karena Tuhan juga akan melihat hati kita. Gitu ya anak-anak, bisa semua ya, anak-anak hebat ya. Oke, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa ya. Ambil sikap doa yang baik, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Firman pada hari ini mengingatkan pada kami agar kami saling menolong. Mungkin saat ini kami diberikan kelebihan baik dari segi rezeki maupun juga secara kemampuan kami, dan ajarkan kami untuk dapat menolong orang-orang yang ada sekitar kami. Mungkin kami dapat menolong tetangga kami, menolong teman-teman kami, dan juga di dalam hal sederhana kami dapat membantu orang tua kami. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami dan ajarilah kami untuk memiliki ketulusan hati sehingga kami dapat menolong orang-orang yang di sekitar kami dengan penuh ketulusan.
Terima kasih ya Bapa untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini, dan berkatilah kami sepanjang hari ini agar firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, marilah kita menutup renungan dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.